Komat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa fil iqamati aqamahullah wa adamaha wa ayyaqta'a qira'ata bil ijabati wa ayyujiba ba'da jima'i wal khala'i was salati alam yutil rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala wa illa fil iqamati, dan kecuali di dalam menjawab iqamah. Aqamahullah wa adamaha, semoga Allah tetap melangsungkan dan mengekalkannya. Wa ayyaqta'a qira'ata bil ijabati, dan sunnah menghentikan bacaan untuk menjawab. Wa ayyujiba ba'da al-jum'i wal qada'i, dan boleh menjawab setelah bebas dari halangan, setelah ba'da jima, setelah jima, wal qada'i, dan buang air besar, dan buang air, wassalati, dan sholat, malam yutil fasl, asal waktu tidak lama. Ini masih berbicara tentang sunnah ketika kita menjawab di dalam mendengar azan ataupun daripada iqamah. Ya, kalau azan sunnahnya menjawab itu sesuai dengan lafaz muadzin lakukan. Ya, seperti Allahu Akbar, jawabannya Allahu Akbar. Ya, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, maka jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ketika sholat subuh, ya, ketika muadzin mengucapkan kalimat as-shalatu khairun minan naum, maka jawabannya adalah shadaqta wa barakta wa ana minasyahidin. Kemudian ya, di dalam iqamah juga begitu juga sunnah ya menjawab akan daripada kalimatnya Allahu Akbar berqomati sholat. Nah, ketika berqomati sholat, maka jawabnya bukan berqomati sholat lagi, tapi aqamah Allahu wa adamaha, gitu ya. Ya, selebihnya itu sama, gitu ya. Kemudian wa ayyaqta'a qira'ata al-ijabati, dan sunnah menghentikan bacaan untuk menjawab, yaitu daripada selain daripada zikir dan mengkaji ilmu. Ya, seperti apa? Ketika kita dalam keadaan mengerjakan sesuatu, ya, seperti berjalan atau daripada ya nyapu atau cangkul, pokoknya mengerjakan sesuatu, maka kita sudah berhenti, ya, sampai berhenti untuk menjawab azan terlebih dahulu, gitu. Ya, kemudian sunnah juga menjawab azan ya kalau memang sudah terbebas dari halangan. Seperti apa? Seperti orang jima, ya. Ketika dia jima, berbarengan azan, gitu ya. Bagaimana jimatnya? Ya, diterusin. Nanti setelah selesai jima, jangan waktu jima jawab, jangan. Ya.
Setelah selesai jima dikelamin dulu, baru sunnah menjawab kata daripada azan. Ya, jadi dikelar apa? Jangan pas waktu jima gitu. Ini masalah begitu dong azan ya, nggak boleh. Kemudian ketika kita di dalam kamar kecil, entah itu buang air kecil atau buang air besar, maka jangan menjawab azan. Ya, kapan jawabnya? Tak, setelah selesai keluar dari kamar kecil, toilet, baru sunahnya menjawab azan. Meskipun tadi azannya sudah selesai. Ya, kalau kita mendengar azan dalam keadaan normal misalnya seperti sekarang nih dengan suara azan, maka jawabnya sesuai dengan muadzin. Ya, muadzin Allahu Akbar, kita tuh Allahu Akbar gitu. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, jawab asyhadu alla ilaha illallah. Nah, tapi kalau ada halangan, ya jangan dijawab langsung, nanti ketika selesai baru jawab meskipun azannya sudah selesai, gitu ya. Kemudian washolati, dan ketika sholat, dari sholat sunnah azan misalnya, maka boleh menjawab sholat atau menjawab azan itu malam itu fasl, asalkan waktunya tidak lama. Jadi ketika di dalam kamar mandi juga kalau misalnya waktunya terlalu lama sudah tidak boleh jawab. Nah, jadi asalkan waktu antara selesai jima, selesai daripada melakukan buang hajat, selesai daripada sholat itu tidak lama dengan menjawab azan, gitu ya. Jadi ukuran kebiasaan itu berapa kira-kira dianggap lama. Nah, itu sunnah-sunnah daripada menjawab azan. Kemudian putusan salatu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, dan sunnah selawat membaca salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Summa yaqulu, kemudian sunnah yang mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatu qa'imah ati Muhammadan wasilatan wa fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'ada. Jadi sunnah setelah azan itu membaca doa, ya doanya. Ya, setelah kita sudah kelar menjawab azan, maka sunnah membaca doanya. Sebelum membaca doa, maka disunahkan dulu membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah azan baca selawat, baru baca doanya. Kemudian, ya, kalau dalam arti doa tersebut adalah Allahumma rabba hadhihi da'wah, ya Allah, pemilik seruan tammati yang sempurna, wa sholati qa'imati, dan sholat yang akan berlangsung, ati Muhammadan wasilatan wa fadilah, berilah kepada Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi, wasilah dan keutamaan. Wa ba'athu maqaman mahmudan, dan bangkitkanlah dia dalam kedudukan yang terpuji, alladzi wa'adahu, yang kau janjikan padanya. Itu makna daripada doa setelah azan. Kemudian wa du'a'u aqibahu, dan sunnah berdoa sesudahnya, wa baina iqamati, di antara azan dan di antara iqamah. Kalau kita mau menambahkan ada daripada doa setelah azan, maka memang waktu yang afdol itu berdoa antara azan dengan iqamah. Nah, itu waktu yang afdol. Makanya disunahkan baca lagi itu doanya tabayin seperti apa? Allahumma inna nas'aluka aqwa wal afiyata di dunya wal akhirah. Tambah lagi Rabbi firli wali walidayya sebanyak 5 kali.
kemudian disempurnakan warahmatullah kama robai sekiro, tambah lagi doanya Allahumma barik lana fi duriyatina wala tudurrahum wa waqifhum bi ta'atika wa rusulna birrahum. Nah itu daripada tambahan doa ketika setelah azan. Karena itu tadi waktu yang mustajab termasuk. Nah kalau di dalam setelah sholat subuh, ya maka disunahkan juga ditambah lagi khusus ketika azan subuh, yaitu doanya Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa iqbalu lailika wa aswatu du'atika wa huduru sholawatika as'aluka an taghfira li. Nah itu sama sholat subuh, maghrib sama dan isya juga, gitu ya. Kemudian sampai ada yang mengatakan tadi sebelum itu baca sholawat, ada yang mengatakan setelah itu baca sholawat ya, kepada Nabi. Kemudian wal adzan afdalu min al-iqamah, dan adzan lebih afdal daripada menjadi imam. Ya. Nah, mana nih antara yang afdal antara adzan dengan iqamah, apa dengan menjadi imam? Karena sama-sama mendapatkan pahala dari sejumlah jamaah yang datang. Gitu. Kalau jamaah datang 100 orang, si muadzin dapat pahala seperti juga. Si imam berusaha dapat pahala. Nah, tapi di sini dikatakan adalah azan lebih afdal daripada menjadi imam. Kalau dia azannya bersama dengan iqamah, gitu ya. Cuma memang ada khilaf antara ulama, ada yang mengatakan imam yang afdal, ada mengatakan muadzin yang lebih afdal. Karena muadzin ini adalah orang yang memberitahu akan daripada telah tibanya waktu sholat atau telah masuk waktu sholat. Nah, kalau yang mengatakan imam lebih afdal karena ikuti Nabi, tiba dengan Nabi, gitu ya. Nah, yang jelas ya kedua-duanya afdal lah imam ya. Ya apalagi kalau dia ada muadzin plus imam lagi, wah ini luar biasa ini ya. Ada nggak kira-kira ini? Ada muadzin, ada muadzin plus imam. Ya kopi. Kalau ada yang masalah, cuman kalau mau dibagi ya tidak masalah juga. Kemudian satu jambu bainahuma, dan disunahkan menjamak di antara keduanya. Artinya sunnah bahwa orang yang azan dan imam ini satu orang. Ada yang mengatakan ya, dia tadi itu tidak ada khilaf antara yang mengatakan azan lebih afdal daripada imam atau imam lebih afdal daripada muadzin, gitu ya. Kemudian wasatul kini, dan syarat orang yang iqamah, artinya orang yang qomat. Al-Islam, ya ini ada mengatakan bahwa jumlah sunnah di antara menjamak di antara keduanya adalah azan dan iqamah, gitu ya. Ada mengatakan azan dan imam, cuma ada mengatakan azan dan iqamah. Nah, jadi kan kebanyakan ada orang azan ikutnya qomat beda lagi, gitu. Cuma sunnahnya asalnya azan dan iqamah itu satu orang. Berpuasa begini, dan syarat orang yang iqamah al-Islam adalah Islam, wa tamyiz dan tamyiz. Nah, al-Islam iqamah yang sama seperti orang azan, dan tamyiz, dan orang yang sudah tamyiz, bukan anak kecil yang belum tamyiz. Ya, meskipun dia belum balik, tapi kalau dia sudah tamyiz boleh iqamah, gitu ya, sah orang.
Kemudian wa yustahabu an takuna iqamatu bi ghairi mawdi'in adzani. Dan sunatkan bahwa adalah iqamah itu di selain tempat adzan. Jadi kembali pada perkara sunnah ketika iqamah. Yang pertama adalah bahwa ketika dia iqamah, sunnahnya beda ketika dia adzan. Adzan di sini, iqamah di sini, gitu. Apa itu tadi akan daripada faedahnya? Agar tempat yang tadi dia adzan menjadi saksi, ketika dia tempat iqamah menjadi saksi juga. Nih, bumi ini ngomong nanti, ya, bahwa pulang pada adzan di sini, pulang pada iqamah di sini, begitu. Jangan satu tempat di sini aja, geser sedikit, gitu ya. Mau satu langkah ke kanan kiri, gitu itu sunnahnya. Kemudian sunnah berikutnya wabisotin akfaro minyak azan, dengan suara yang lebih rendah daripada azan. Kalau azan sunnahnya irtifak, diangkat kencang, makanya itu pakai speaker keluar. Makanya zaman dulu naik ke menara azannya. Nah, kalau iqamah sunnahnya udah usah pakai speaker keluar, dalam aja cukup. Atau memang usah pakai speaker. Karena dia sunnahnya suaranya lebih pelan daripada azan, ya. Kemudian wal intifatu bil hay'anati, dan sunnah menoleh ketika pada kalimat hay'anah. Itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu sama seperti azan juga. Kemudian fa'in azana jama'atun fayuqimu ratibu, maka apabila dia azan sekelompok orang yang, dan apabila sekelompok orang yang menserukan azan, fayuqimu ratibu, maka iqamahnya adalah azan yang ratib. Ya, artinya dan ada muadzin yang menjadi pengurus masjid. Dia ditugaskan suruh menjadi muadzin. Ya. Mana yang lebih afdol antara muadzin yang baru datang sama muadzin rawatib? Rawatib itu yang jadi petugasnya, yaitu adalah yang rawatib contohnya. Tapi kalau ada seandainya yang ada baru datang jadi juga ada, maka itu sunahnya yang iqamah yang sudah rawatib, yang sering ada dan iqamah juga di sini. Kebetulan dia nggak bisa ada, ya orang lain yang ada, maka sunahnya yang iqamah dia itu, ya. Sunnah awal, kemudian di awal, ya artinya summa yuqra'u in adzanu ma'an, kemudian diundi ya, jika mereka ada bersamaan. Artinya di dalam siapa yang iqamah itu kan tadi rawatib. Kalau yang rawatibnya tidak ada, maka yang pertama kali tadi itu yang dia azan juga ya. Kalau seandainya azannya artinya menjadi perselisihan, banyak orang azannya, maka yang iqamahnya itu harus diundi, dikocok gitu. Yang kuat anaknya dia yang berhak menjadi iqamah, ya, yang berhak iqamah. Jika terjadi perselisihan, jadi kan yang azan banyak nih, misalnya ada 7 orang azan. Kemudian mau sholat, apa semuanya iqamah? Tidak, satu aja udah, gitu ya. Kalau yang lainnya udah terima, baru diundi sampai yang kuat namanya dia yang benar. Kemudian wa iqamatu binatul imami, dan wa sunnah waktu iqamah dengan melihat imam. Artinya waktu iqamah itu ditentukan berdasarkan imam sebenarnya. Jadi imam yang rawatib siapa nih? Di masjid Al-Fatah, imam rawatibnya siapa? Misalnya Ali misalnya.
maka muadzin yang mau iqamah ngelihat dulu tuh akan daripada imamnya udah datang belum, ya. Jangan sampai imamnya rawatib belum datang udah main qomat aja, gitu ya. Kecuali memang nanti menjadi kebiasaan imam rawatib ini setelah azan datang, tetapi kalau biasanya nggak datang lama tuh, artinya ditentukan berapa menit nih biasanya imam rawatib datang. Kalau menitnya 10 menit dia datang, berarti dia memang nggak ada jadwal di masjid. Nah, maka kalau begitu ya silakan siapa yang menjadi imam itu yang menentukan daripada iqamah. Oh ya, ini qomat, masuk qomat, gitu ya. Ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Alhamdulillah. Jadi waktu iqamah itu adalah ditentukan berdasarkan imam, ya. Jadi kalau imam mengatakan qomat, ya qomat, gitu. Atau noleh dia ke belakang itu menunjukkan bahwa ayo qomat. Katakan itu dimulai waktu sholat. Beda dengan azan. Itu adalah menunjukkan masuknya waktu sholat. Nah, itu. Dan wal azan binazaril azan, ya. Dan azan ditentukan berdasarkan azan tadi. Kalau azan berdasarkan muadzin, karena muadzin yang memperhatikan waktu kapan masuknya, gitu kan? Apakah ini sudah masuk atau belum? Beda dengan iqamah. Nah, kalau iqamah kan berdasarkan imam, ya. Ini kalau imam belum datang ya berarti belum dilaksanakan daripada sholat. Nah, itu sunnah-sunnah yang berhubungan dengan iqamah, ya. Tungguin aja imam sakit. Dan ada lagi sunnah iqamahnya itu idros, mempercepat, jangan seperti azan. Kalau azan kan lama, memang orang sengaja nungguin biar pada siap-siap untuk ke masjid. Nah, kalau iqamah jangan seperti azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Ya, enggak biasa aja, dan dipercepat gitu. Ya, jangan diperlambat daripada iqamahnya. Itu sunnah-sunnah yang berhubungan dengan iqamahnya. Wallahu a'lam. واستر لنا الأرواح وآمن الرعاة واغفر لوالدينا رب ومولينا والآل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي مولى مغفرة الصفا والمسلمين أجمعين آمين رب أسماء قد وجه تمنى بكتاب